Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurul Hafifah Nasution dari kelas C untuk memenuhi tugas desain pembelajaran. Yang ingin saya bahas adalah pelajaran Quran Hadis kelas 1 IPS. Hadinya yang pertama yang ingin saya bahas adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Indikatornya mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, dan terakhir menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ingin saya sampaikan ialah meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi hidup, dan terakhir meningkatkan kekhusyukan peserta didik dengan beribadah terlebih salat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah ayat dalam surah salat pendek yang mereka baca. Selanjutnya akan masuk materi pertama, pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari bahasa kata kerja qoro'ah yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Materi selanjutnya, pengertian hadis secara bahasa adalah baru, tidak lama, ucapan pembicaraan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari kata sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Materi selanjutnya, fungsi Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai sumber ajaran hukum Islam yang paling utama. Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, dan fungsi Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi serta menyempurnakan terhadap ajaran masa lalu, yaitu kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Dan Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu pertama menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan, menjelaskan, dan merinci ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang kelima, merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keenam, merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Materi selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi manusia, berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Selesai dari materi saya akan menyampaikan kuis. Yang kuis pertama, menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah yang berarti A. membaca, B. menggambar, C. menulis, dan D. mendengar. Jawabannya adalah A. benar sekali, yang artinya membaca. Dan kuis yang kedua, apa saja fungsi hadis terhadap Quran kecuali A. membatasi keumuman ayat Al-Quran, B. menguraikan, menjelaskan, dan merincikan ayat yang global, dan C. agar dunia bahagia, D. menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jawaban yang benar ialah C. agar dunia bahagia. Sekian dari kuis dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.